Tumor payudara, makanan apa yang harus dihindari? Sudah jelas kali ya. Kalau pokoknya yang tadi syarat ketentuan SSM itu berlaku untuk semua, termasuk orang yang kena tumor juga. Jadi kalau orang yang kena tumor, maka saran saya sih, kanker atau tumor, coba selama 3 bulan, Anda betul-betul namanya plant-based diet. Plant-based diet itu nggak makan protein hewan, kecuali nabati saja, selama 3 bulan. Tubuh akan recover. Karena yang saya baca dan dalam sebuah tulisan gitu kan, itu ternyata gen-gen kita itu bisa berubah ekspresinya ketika dietnya diubah menjadi diet sayur dan buah atau diet tumbuhan, bisa. Ya. Jadi nggak masalah, bisa dibantu seperti itu. Waktu itu saya pernah jelaskan tentang detox menggunakan habatus sauda. Apakah 1 liter diminum 1 hari atau 1 liter diminum 3 hari? Seingat saya 1 liter diminum 1. Makanan yang sehat untuk ibu yang sedang menyusui apa? Tadi itu susu kacang itu juga bisa. Protein. Tempe ini sehat. Tempe ini sehat luar biasa. Harusnya kalau Korea diakui dunia makanan tersehat mereka yaitu kimchi, harusnya juga kita diakuin sebagai makanan tersehat di dunia. Cuman sayangnya ini nggak dapat nominasi rendang. Rendang kan sama siannya dibilang sama makanan terenak di dunia kan. Coba dilihat itunya. Seperti itu. Jadi protein, karbohidrat yang sehat-sehat saya kira mungkin makan aja. Ya kalau ibu masih menyusui maka pola-pola ini tidak untuk ibu menyusui, ibu hamil tidak. Jangan dipakai. Karena itu nutrisinya beda. Bagaimana caranya menambah berat badan namun tetap sehat? Ya kalau Anda jalan bawa ransel yang ada batu. Makan protein Bu Pak. Jadi kalau mau nambah berat badan ya berarti protein sama karbonya Anda naikin. Protein sama karbonya Anda naikin. Dan Anda perlu exercise untuk membentuk otot. Exercise dengan cara apa? Ya gampang lah. Yang kayak ibu mau squat gitu-gitu. Banyak kok sekarang. Ada di Apple Store atau Play Store gitu kan juga ada namanya 7 days workout gitu kan. Coba nanti ibu-ibu, coba saya sih kasih challenge sih kalau Anda mau ya. Bapak-bapak juga nih, tiap sholat Anda push up. Yang kuat 5, yang kuat lebih 10. Tiap sholat. Nanti badan akan kebentuk banget. Ya. Tiap mau sholat 5 wajib aja dah. Jadi sehari kalau kita push up 10 kali, 10 gitu kan, maka sehari bisa 50 kali. Nanti badannya akan kebentuk sendiri. Atau habis sholat, misalkan cari tempat yang kosong gitu kan, nanti Anda latihan ngeplank. Plank itu begini tuh. Tidak ada jadi browsing aja, kayak apa gerakannya. Latihan dari setengah menit, sampai 1 menit, sampai 2 menit. Itu cukup baik untuk membentuk otot. Jadi nanti badan kita akan sterek, dan sterek itu maksudnya perempuan tetap akan seperti perempuannya, laki-laki memang akan seperti laki-laki gitu loh. Jangan khawatir. Ya. Karena kita nggak pakai hormon, gitu. Nggak masalah. Nanti kan ketahuan itu. Biasanya yang push up-nya susah, dia menanggung banyak beban di bagian tengah. Jadi kalau udah enak, enteng mah pleng gitu loh push up-nya. Sampai kapan? Kalau saya biasa sih, kalau saya biasa ngerjain sampai Anda nyeri. Kenapa orang binaraga bisa besar badannya? Ada namanya istilah orang yang gym itu kan, karena ada istilah itu progressive overload. Jadi kalau dia sudah 30 kilo naikin 35. Hanya sama ahlinya gitu kan. Supaya apa? Supaya dapat nyeri. Kalau nyeri muncul maka growth hormonnya keluar. Ya, hormon itu akan muncul kalau ada stimulus, which is itu nyeri. Sebenarnya sholat itu juga seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan sholat dengan baik dan benar, maka sholat itu adalah gerakan stretching dan relax yang paling luar biasa. Asal kita ngikutin bagaimana sholatnya Nabi. Ya. Apa takbiratul ihramnya, bersedekapnya, rukunya, sujudnya, itu merelaksasikan semua, atau mungkin narik, dia panjangin, tarik, panjangin stretching, relax. Gitu-gitu gerakannya sholat itu. Kalau dikerjakan dengan baik. Ya. Nanti kapan-kapan coba sholat sampai keringetan. Tapi kita ngerjain sholat bukan untuk olahraga ya. Sholat itu mah ibadah gitu kan. Jangan dipelintir. Apakah kebiasaan atau pola-pola ini bisa diterapkan untuk anak-anak di bawah 10 tahun? Tidak. Tidak.
Tapi tetap kata sehatnya tetap Anda pegang. Jadi misalkan pagi-pagi bos sekalian Anda anak-anak dia mau sekolah gitu kan, apalagi dengan dalam masa pertumbuhan Anda tetap butuh kasih dia protein atau mungkin karbohidrat segala macam. Beda sama kita. Jadi anak-anak perlu kita ketika kita kasih sarapan tetap perlu kalau mereka. Kita aja yang sudah banyak makan ini yang perlu dikurangi. Kalau mereka sih kondisinya masih relatif, cuman kalau buat mereka Anda harus atur. Jadi pagi-pagi misalnya gini, Anda bikinlah misalkan bubur alpukat gitu kan, kasih kurma atau kasih almond atau kasih chia seed misalkan gitu kan. Itu jauh lebih sehat untuk anak daripada Anda kasih dia nasi sama nugget. Paham ya? Jadi kata-kata sehatnya tetap Anda perhatikan di sana. Ya. Kalau anak-anak tidak mengikuti ala-ala kita. Saya usia 55 tahun tapi berat badan saya 42 kg. Sama seperti waktu gadis. Padahal saya sudah dua kali melahirkan. Tipsnya apa? Sudah tadi ya. Banyakin protein, banyakin karbo. Ya, naikin bukan, dinaikin karbo sama protein. Dan apa itu namanya? Anda mulai latihan beban. Apakah pasien dengan riwayat batu saluran kemih boleh makan kacang almond? Setahu saya sih nggak masalah. Ya, karena dia juga serat. Kacang almond itu juga serat dan tidak ada masalah dengan riwayat batu karena justru kacang-kacangan itu kayak almond, pistachio, walnut, dia punya lemak yang beda sama lemak seperti yang ada pada minyak kelapa sawit. Beda. Lemaknya dia sangat baik justru malah untuk jantung, buat pembuluh darah. Jadi nggak masalah, makan aja. Benarkah timun bisa menurunkan tensi dengan cepat? Iya, sama kayak seledri. Ya, seledri juga sama, cepat sekali. Jadi bagi Anda yang infus pakai timun, jangan banyak-banyak timunnya. Terutama dengan Anda yang hipotensi. Makanya tadi kan saya sudah bilang, kasih penyeimbangnya. Apa tadi penyeimbangnya? Jahe. Timpang. Atau tambahkan sedikit, masukin di situ garam. Garam juga boleh. Nanti dikocok-kocok gitu kan, boleh juga. Tapi ini secara umum tadi pertanyaannya, saya sudah makan minum apa timun. Benarkah timun bisa menurunkan tensi tiap hari dengan cepat? Saya setiap hari rutin makan timun, tapi tensinya nggak turun-turun. Apa sebabnya? Saya perlu tahu apa yang Bapak atau Ibu ini konsumsi di luar timun. Makan timun cuma satu, tapi sisanya banyak yang lain kita nggak tahu dari mana garamnya. Ya, aktivitas Anda juga saya nggak tahu dan katakanlah kecukupan atau asupan mineral saya juga nggak tahu. Jadi belum tahu saya, tapi kalau mau nyoba mungkin bisa ditambahkan dengan jus seledri. Jus seledri juga bisa menurunkan tensi, cepat. Dan yang paling cepat lagi adalah air kelapa. Air kelapa itu kalau rutin satu hari sekali aja minum air kelapa, insya Allah bisa turun tensinya. Ibu saya mengidap hernia, apakah ada cara lain selain operasi seperti pola makan atau pola hidup? Ada. Kalau hernia setahu saya yang dari pengalaman saya sih ya, itu bisa dibantu dengan pijet, tapi harus orang yang paham. Karena hernia itu kan dia masuk bagian usus, bagian daerah-daerah jeroan tuh masuk ke cincin, kunci dia. Hernia itu begitu. Maka ini harus direlaksasikan lagi. Saya dulu pernah belajar ilmu urut pijetnya itu. Ya. Cuman bapaknya itu nggak di sini orangnya ada di Jawa. Ya, tapi kalau bapak ibu bisa ketemu dengan orang yang bisa pijet, sebenarnya hernia itu bisa diperbaiki. Ya. Dan untuk makanannya, jangan atau mungkin saran saya sih jangan banyak makan daging, karena berat di ususnya. Makan banyak makanan yang tinggi serat kayak mungkin pepaya, rumput laut, lidah buaya, ya, atau sayur-sayuran hijau itu biasanya tinggi serat tuh. Ya. Dan latihan untuk mengangkat kakinya. Jadi angkat kaki seperti orang tidur, nanti kakinya itu ditaruh di dinding itu juga bisa membantu ya. Tapi kalau untuk detailnya memang harus diurut. Dari yang saya pernah pelajari dari guru waktu itu memang itu bisa sembuh. Bisa sembuh dengan tanpa operasi, insya Allah. Mau minta resep untuk penyepitan jantung. Tadi ya, yang resep jantung GSR itu bisa dipakai. Isinya apa ya? Tadi tahu nggak? Cuka kan? Bawang putih, madu, apel. Ya, ada 4 di sini. Itu semuanya vasodilator. Vasodilator itu dia membuka pembuluh darah lebih lebar. Jadi Anda yang nggak sakit pun minum itu bagus. Ya. Terutama yang badannya masih banyak timbunan lemak, itu bisa bagus minum itu. Ya, karena bawang putih, cuka, apel sama ada madu di situ, itu peranan dia memang merontokkan plak. Saya dulu pernah kasih resep itu ke orang yang mau operasi jantung.
Tapi masih belum darurat banget. Masya Allah akhirnya dia bisa recover dan badan jauh lebih fit setelah itu. Ya, bisa pakai itu. Suami saya masih belum bisa lepas nasi. Ya jangan dimasakin lah. Kalau tiap hari masih ada menu nasi atau digiling nasi merah dan makanan digoreng pakai minyak kelapa, kalian boleh nggak? Boleh lah bu. Daripada ibu nggak dikasih uang bulanan, nggak apa-apa. Ya pelan-pelan lah ya. Maksudnya kalau emang belum biasa, ya nggak usah dipaksain langsung. Tapi bapak ibu yang di sini sudah mulai mengurangi nasi, Anda mendapatkan banyak manfaat nggak? Banyak kan? Lebih enteng badannya kan? Kenapa? Karena Anda nggak makan gula. Jadi apa gula? Nasi itu, beras itu, nasi itu, nasi putih itu gulanya tinggi banget tuh. Jadi satu piring nasi itu, saya belum tahu persis berapa itu. Makanya kalau orang makan kayak begituan, dia kalau nggak kepake, nggak ada enzim, nggak ada mineral, nggak ada serat, tubuh akhirnya minta relax, minta istirahat. Makanya orang biasanya habis makan nasi berlebihan, ngantuk. Gitu loh. Boleh nggak makan nasi? Boleh. Saran saya kalau bapak ibu masih pengen makan nasi, nanti lauknya dibanyakin, nasinya dikit aja. Kalau memang masih makan nasi putih ya. Ya kan berapa banyak nasinya? 1 sendok makan saja. Loh, protes. Anda butuh karbohidratnya atau jatuh cinta sama nasinya? Kalau Anda butuh karbohidratnya, maka pilihan karbohidrat banyak yang lain. Tapi memang Anda sudah jatuh cinta sama nasi, ya sudahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu loh. Seakan-akan kalau nggak ada nasi itu ya nggak makan, berbagai macam itulah doktrin yang muncul gitu kan. Nasi merah sama nasi bagus mana beras merah sama hitam? Kalau bisa ketemu beras hitam. Kalau ketemu. Ya karena itu dulunya disebut dengan forbidden rice. Hanya raja-raja yang boleh makan beras hitam zaman dulu. Itu makanan mahal itu. Karena seratnya, mineralnya, karbonya masih kompleks semua, masih bagus. Tapi kalau nggak ada ya beras merah. Beras merah ini masih relatif aman karena sampai sekarang belum ada petani yang iseng memutihkan beras merah. Jadi masih aman. Kalau beras putih kan diputihkan lagi sama dia kan. Beras biasa gitu diputih, kinclongin segala macam, dia bla 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 gitu loh. Kalau beras merah mereka masih nggak terlalu lama. Makanya kalau kita mulai beralih ke beras merah, maka insya Allah manfaatnya banyak banget. Termasuk beras merah ini, sekarang kalau Anda blender sama air kelapa, ditambah dengan kedelai, itu bisa membantu meningkatkan atau menaikkan trombosit cepat banget. Ada risetnya? Ada. Ya, bukan angka, beras merah. Beras merah, kemudian ditambah dengan air kelapa, ditambah dengan kedelai. Kan kedelai nggak boleh. Ketika ketemu air kelapa aman ya. Air kelapa itu dia relatif asam. Jadi makanya air kelapa itu bisa dipakai digunakan untuk fermentasi. Gitu. Apakah ada menu JSR yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui? Karena sejak saya membatasi makanan dan mengkonsumsi air ultimate yang ada jahenya, kualitas ASI saya jadi berkurang. Ada beberapa yang saya sarankan Anda tetap konsumsi ya, kayak tadi susu tadi itu. Susu saya pernah share, ada namanya di hashtag seingat saya booster ASI JSR seingat saya. Itu berlimpah kalau Anda makan itu. Dan udah banyak teman-teman ibu-ibu juga yang nulis tentang booster ASI itu. Banyak banget pilihannya. Kacang-kacangan termasuk salah satunya, kacang-kacangan. Kacang-kacangan, kurma, batu soda, ya, itu semua booster ASI. Ya. Jadi bisa Anda makan atau bisa Anda praktekkan itu. Oh, di jam 11 ya. Makanan pengganti ASI standar bergizi untuk anak 9 bulan apa ya, Dok? Apa betul 4 bintang? Protein hewan, nabati, karbo, sayur sesuai dengan zaman Rasulullah? Yang saya pernah diskusikan atau pernah saya share itu yang paling baik, memang bukan paling baik sih, yang beberapa teman-teman saya telaah gitu kan, yang saya pernah share diet Abasa itu lah. Diet Abasa. Blue Zone yang tadi, yang orang-orang tadi itu ternyata mereka juga menggunakan konsep itu. Jadi mereka menggunakan sayur, buah, biji-bijian. Jadi protein hewannya itu cuman 1/6. Hanya 1/6. Sisanya nabati. Ya nabati. Itu jauh lebih baik. Jadi bagaimana detailnya di zaman Nabi? Ya detailnya kita nggak tahu karena Nabi juga jarang makan. Rasul kan lebih sering puasa daripada makan. Ya.
Tapi ada beberapa yang saya baca dalam beberapa buku-buku tentang makanan Quran atau makan tibu nabawi yang dinukil Imam Jauziyah itu memang ada disebutkan, tapi nggak secara detail karena ini relatif bukan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah gitu. Jadi kita bisa mengkondisikan dengan zaman. Ya. Dokter gizi menyampaikan makanan pengganti ASI terfortifikasi dengan merek tertentu itu aman dan gizinya lebih lengkap daripada MPASI. Kalau saya Bu, lebih baik Anda bikin sendiri kalau saya. Daripada makanan yang kemasan. Udah kemasan, coba lihat. Ibu-ibu ya, coba Anda lihat makanan pengganti ASI itu ada bahan sintetiknya nggak? Pasti ada. Pasti ada. Pengawet pasti ada. Kenapa nggak bikin sih di rumah gitu? Apa susahnya bikin? Ya, kalau mau bikin misalkan bubur, kan bisa bikin sendiri di rumah. Atau mungkin nggak usah yang kemasan, Anda beli yang sekarang tuh banyak tuh yang jual bubur-bubur set bayi, itu kan lumayan banyak tuh. Ya, tapi lebih baik bikin. Istri saya kebetulan juga bikin. Biasa waktu dia bikin makanan pengganti ASI itu dia bikin di rumah. Bubur kasih kaldu apa, dan anak-anak juga suka gitu. Nggak masalah. Saran saya, less processed food, termasuk buat anak-anak juga. Ya, bagi Anda yang masih ngasih kayak begini, saran saya itu untuk darurat aja lah. Bikin sendiri di rumah, lebih besar pahalanya untuk Anda. Daripada beli yang jadian. Terakhir ya, udah jam 11. Bagaimana menu yang harus dimakan agar berat badan naik karena baru sembuh dari sakit? Protein, banyaknya protein. Protein itu bisa dapatkan dari mana? Dari hewan bisa, nabati bisa, atau mungkin bipolen juga protein. Bipolen juga protein, ya. Itu bisa Anda tambahkan. Karbohidrat, boleh nggak? Boleh, tapi karbohidrat yang jangan kayak nasi. Jadi karbohidrat seperti apa? Ya beras merah, atau beras hitam, kentang juga boleh. Ya, itu bisa. Atau mungkin, apa tuh namanya, sekarang tuh sudah mulai banyak tuh yang kayak sorghum. Sorghum tuh bagus. Tepung sorghum. Ya, sorghum atau yang shiratake. Saya pernah nyobain kemarin di rumah, enak. Ya, itu glycemic indeksnya rendah atau kadar gulanya rendah, tapi dia masih banyak bahan atau bahan nutrisi yang baik ada pada bahan tadi. Jadi insya Allah bisa Anda konsumsi. Ya, seperti itu.